jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Deep Talk dengan Allah. Masya Allah, Deep Talk dengan Allah atau pembicaraan yang mendalam dengan Allah. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya udah dibahas sama guru-guru kita. Supaya kita bisa Deep Talk sama Allah, kita harus taubat dulu, kembali dulu. Terus harus sering ingat sama Allah biar Allah juga ingat sama kita. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai harus banyak masalah biar dekat sama Allah. Nah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh, relate lagi. Banyak yang kayak gitu ya. Biasanya tuh kalau orang lagi ada masalah, sholatnya tuh khusyuk banget. Habis sholat tuh biasanya ditambah lagi badiah sampai nangis keluar air mata. Tapi kalau lagi banyak masalah nih, nah ini permasalahannya manusia itu. Kalau misalnya lagi dikasih banyak rezeki sama Allah, kadang suka lupa. Enggak semua sih, cuma kadang banyak yang seperti itu. Bib, bener gak sih Bib? Nah ini berkaitan sama video tadi. Kalau kita sholat buru-buru itu tuh menandakan waktu kita cerita atau curhat sama Allah itu berkurang Bib. Dan terus juga kan kalau misalnya kita buru-buru atau curhatnya tuh nggak deep talk lah istilahnya gitu ya. Itu katanya doanya juga jadi susah untuk diijabah. Nah ini benar nggak mohon penjelasannya Bib, silakan. Ya, khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Akang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika manusia banyak masalah, berat bebannya, sampai netesin air mata, sampai lama di sejadah. Tetapi ketika dia dikasih kenikmatan, rezekinya alhamdulillah, hidupnya biasa-biasa aja, bahkan sholat susah. Sholat susah. Jangankan sholat susah, khusyuk juga enggak. Sholatnya terburu-buru. Sehingga apa? Jauh dari Allah. Padahal sholat itu adalah mi'rajnya mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita gak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Kita dengan sholat berjumpa dengan Allah. Dengan berlama-lama berjumpa dengan Allah. Dan seringkali kita berdoa, Allahumma rzuqna nazar ila wajhikal karim. Kita berharap berjumpa dengan Allah nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus memahami, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah mereka orang yang beriman, yang salatnya khusyuk. Berarti kalau salatnya enggak khusyuk, dia enggak beruntung, dia rugi. Kalau dia salatnya enggak khusyuk berarti rugi. Karena apa? Berjumpa dengan Allah, salatnya khusyuk, yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia kembali kepada Allah suatu saat nanti, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu, sifat yang perlahan-lahan yang sabar ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terburu-buru itu adalah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata, mengganggu agar sholatnya enggak khusyuk, mengganggu agar sholatnya enggak benar, mengganggu agar ibadahnya enggak apaan? Agar ibadahnya enggak fokus. Sehingga apa? Sehingga sholatnya mikirin, ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya? 3 atau 4 ya? Udah deh, udah 4, padahal masih 3. Padahal masih 3, dia bilang udah 4. Karena apa? Karena terganggu oleh syaitan. Ingat utang gak Bu? Oh enggak, giliran utang lupa. Giliran handphone, handphone di mana ya? Inilah manusia yang dimana digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dipermudah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala salatnya, ibadahnya khusyuk. Ketika seorang hamba dia berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah salatku tidak khusyuk? Salatku sering terburu-buru. Salatku enggak benar." Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Kamu adalah hamba yang berusaha
untuk mendapatkan kekhusyuan. Sungguhnya Allah melihat perjuangan kita. Berusaha untuk khusyuk itu perjuangan. Tapi jangan mentang-mentang Allah melihat perjuangan kita, kita menganggap remeh. Jangan, tetap fokus, kita khusyuk. Walaupun Allah Ghafurur Rahim, kita pahami itu. Allah sayang sama kita. Kita makhluk Allah, kita ciptaannya Allah. Oleh karena itu, sholat yang khusyuk engkau akan dipermudah hidupmu. Tapi kalau kamu gak khusyuk dan meremehkan Allah, celaka kamu. Ketemu pejabat, ketemu orang penting, ketemu orang kaya, kamu senang berlama-lama. Tapi ketemu Allah, kamu terburu-buru. Waduh, baik, mudah-mudahan ini jadi pengingat kita ya Bu, Masya Allah. Supaya kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita, Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, nah sudah berdiri di samping saya guru kita Ustadz Maulana. Itu tandanya kita... Kok tahu aku berdiri di sini? Kan kelihatan. Kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Sekarang Ustadz Maulana mau bertanya sama jamaah yang di Saya studio mau bertanya nih. kepada ibu yang lagi serius Silahkan banget. coba Ustadz mau bertanya Ibu, sama siapa? bisa saya nanya Bu? Ibu dari tadi merem aja. Tenang Bu, pertanyaannya gampang Bu, bukan perkalian, bukan pembagian Bu. Aman, aman. Silakan berdiri. Silakan Ibu perkenalan dulu berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani dari Majlis Taklim Ar-Rahman, Parakan Salak, Sukabumi. Tepuk tangan dulu. Oh, di Sukabumi. Bu, saya mau nanya nih. Ibu biasa nggak bangun tengah malam? Terkadang suka sholat tengah malam, bangun malam. Ya gitu. Ya, Kalau tiba-tiba terbangun, suka sering. ngapain langsung? Kadang pipis, kadang mau sholat. Ya. Bangunnya karena pipis ya? Ya. Sama Bu, saya juga suka kayak gitu. Tapi karena mau pipis jadinya udah sholat sekalian. Tapi kalau bangun tengah malam, biasanya ibu langsung curhat sama Allah nggak? Sejauh ini saya memang suka ya Pak. Cuman bukan saya ria, cuman dalam 1 minggu saya terkadang 4 atau 3 kali untuk Curhat. sama Allah, sampai istilahnya kita kalau ada masalah tuh kayak ada Allah di depan mata gitu. Masya Allah. Tapi nggak usah diomongin curhatnya tentang apa ya Bu ya? Oh nggak usah. nggak usah. Nggak enak Rahasia kan, dong Pak Ustadz. rahasia aja. Nanti ada segmennya soalnya. Ibu dulu, memang ibu curhat apa? Ya itu, katanya jangan diceritain, tapi Iya, Pak ditanya Ustadz. juga. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mak. Kirain mau nanya yang ini. Ya udah, silakan mohon penjelasannya guruku Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah, di hari ini di penghujung bulan Syawal. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Manfaatkanlah waktu ketika bangun di tengah malam untuk curhat dengan Allah. Dan bermunajat di sepertiga malam. Masya Allah tabarakallah. Kalau kita terbangun tengah malam, betul kata ibu, kadang-kadang mau bangun pipis ya. Nah ternyata bagusnya curhat di situ bermunajat. Isi munajat itu adalah sholat. Sholat, doa. Kemudian apa lagi? Doa atau permohonan. Kemudian zikir. Nah, bertafakur, merenung. Jadi kadang-kadang kita nggak ngapain, cuma tafakur aja membayang. Ya Allah Tuhan, gitu ya, bertafakur. Kemudian yang terakhir, semoga kita menjadikan diri kita beristighfar. Jadi ada 5 ya. Isi bermunajat itu lewat salat. Apa Bu? Salat, doa, zikir, tafakur. Dan yang terakhir adalah istighfar. Dan salatnya ada bagusnya kita menjalankan salat 5 macam. Yang pertama salat sunat wudu, memperlancar urusan, 2 rakaat. Kemudian salat sunat tobat, penghapusan dosa, 2 rakaat. Kemudian salat sunat hajat, permohonan, 2 rakaat. Kemudian kita laksanakan salat tahajud, 2 rakaat. Kemudian ditutup witir, 3 rakaat. Berapa totalnya Bu? 11. Ulangi Bu, 2 rakaat salat sunat tobat, salat sunat wudu. Salat sunat tobat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, ditutur witir. Jadi tetap 11 rakaat. Persis waktu kita di bulan Ramadan. Oke? Tapi kalau ibu mau banyak silakan. Tidak ada masalah. Atau witirnya 11 sekalian. Alhamdulillah. Nah yang penting kita dekat dengan Allah. Amin.
Apalagi waktu di sepertiga malam yang terakhir itu luar biasa kalau kita bisa menjalaninya dengan apa namanya? To be continue. Bukan ya? Gimana? Bukan to be continue. Apa? Berlanjut. Apa? Oh, konsisten. Iya. Hah? Istiqomah, konsisten, to be continue ya. Itu bener kan? Iya benar semua, kok Ustadz tenang, aman. Panik sendiri. Salah. Jadi biar 2 rakaat yang penting tiap malam ya Bu ya. Hah? Terus menerus istiqamah buayan di rumah. Jangan pernah curhat di sosial media. Setuju. Jangan pernah curhat sama orang. Curhatnya sama Allah aja. Betul tidak? Tuh. Kalau ada masalah dengan suami, curhatnya sama Allah. Tapi di telinga suami. Ya Allah. Kalau mau minta uang belanja, minta sama Allah lewat di telinga suami. Ya Allah, suami lagi bobo. Nggak apa-apa. Artinya berdoa itu, ingat ya, tadi sholat udah kelar. Kemudian berdoa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Harus yakin. Jangan ragu-ragu. Kayaknya enggak mungkin deh. Minta sorga aja, kita diminta untuk minta sorga Firdaus. Sorga yang paling tinggi. Enggak usah, kayaknya saya enggak mungkin deh masuk sorga Firdaus. Enggak Bu, tetap minta aja. Tetap minta aja. Maaf ya Bu, maaf ya Bu. Ibu percaya enggak Ibu bisa ada di sini? Ini enggak percaya, tapi Ibu percaya kan? Yakin? Yakin. Karena Ibu udah daftar. Jadi kalau berdoa itu yang tinggi aja dulu sekalian ya Nggak Ustadz usah ya. bilang, ya Allah masukkan aku di sorga. Biar pinggirnya aja nggak apa-apa. Jangan. Oh, Minta yang paling tinggi. surga Firdaus sekalian. Surga Ya. Firdaus sekalian. Meskipun kita nanti belum tentu. Tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa Ada ya. namanya optimis. Karena yang menyebabkan masuk surga bukan pahala. Tapi keridhaan Allah. Masya Bukan Allah. pahala, bukan amal. Tapi ridhanya Allah. Allah, baik mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, tadi kan guru kita sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya atau curhat langsung kepada guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Ibu, biar saya pilih nanti. Baik, saya udah dapat. Saya akan kasih Ibu yang sebelah sisi kiri dulu ya. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Habib Usman dan juga Ustadz Syah mohon izin boleh berdiri. Ya, di situ boleh Ibu. Ngadep sana. Oke, Perkenalan silakan, dulu. Ibu. Namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati Sukanti dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman, Parakan Salak, Sukabumi. Ah, baik, mangga Ibu mau curhat apa kira-kira? Curhat dong Ustadz. Iya, silahkan. Begini Ustadz, saya kebetulan di depan rumah itu halaman itu punya kebun. Nah nanam bunga, nanam buah itu ditunggu-tunggu sampai pengen berbuah. Cuman karena saya sering jalan, kalau pulang itu kok tanaman saya tahu-tahu udah rata, udah ada yang nebang. Berapa kali lagi, balik lagi, pergi lagi, misal saya pulang seminggu balik lagi, udah mulai berkembang, tahu-tahu udah ini lagi ada yang nebang lagi Udah gitu. ditebang terus gitu. Sekali waktu saya kebetulan ada di rumah, lagi ada yang ngebersihin gitu, ditebang-tebangin pinggir-pinggirnya. Terus saya tanya, Pak kok ponan saya ditebangin? Berarti yang sering nebangin Bapak ya? Iya soalnya dia bilang menghalangi jalan gitu. Menghalangi jalan. Bilang Tapi benar menghalangi jalan gak Bu itu? oh enggak, itu kan depannya itu jalanan belah sini, di situ kebunnya. Nah belah sana kan ada lapangan gitu. Masih jauh lah gitu ya Bu? Masih jauh, iya. Jadi ya itu Apa? saya nunggu-nunggu pengen berbuah, pengen tahu, Ya. pengen menghasilkan. Tapi nggak sempat menghasilkan, nggak sempat berbuah Baik. karena ditebang. Intinya Ibu sedih lah ya Bu. ya. Sedih saya pupukin, saya Ah. tanam. Kadang kalau saya libur saya gali-gali gitu, tahu-tahu Iya, wah kok udah. tebang-tebangin sama orang gak izin Tebang-tebangin. dulu ya, gak nanya Ya. dulu gitu ya Bu ya. Ya sebenarnya sih ada rasa gimana gitu kok Ah. goyang nanam, goyang nebangin gitu. Tahu-tahu nggak Baik. sempat berbuah. Jadi pertanyaannya, Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana
apa solusinya, atau benar nggak sih orang itu seperti itu tanpa izin nebang, asal nebang aja, padahal kan kita yang nanam. Harusnya kayak gimana gitu ya Bu? Iya, Baik, cuman baik, baik. Mungkin yang pertama Habib Usman dulu, silakan Habib. Ibu rumahnya jauh dari kebun ibu. Deket ini ke situ. Dekat. Ini rumahnya, ini kebunnya gitu. Segini ya Bu ya? Emang bener ini. Iya kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita dizalimin sama orang lain dan kita tahu udah nanam berkali-kali, udah gali lagi, nanam lagi, gali lagi, nanam lagi, ditebang lagi sama orang. Kita tahu, kita dizalimin sama orang. Ketika melihat kemungkaran seperti itu, ibu panggil suami ibu, atau anak ibu, atau keluarga ibu, tetangga ibu, minta keadilan. Kenapa dilakukan seperti ini? Atau panggil RT setempat. Saya sering ditebang nih, padahal nggak sampai ke jalanan, nggak sampai ke jalanan. Ini padahal di dalam kebun saya. Ibu boleh meminta peradilan. Jadi ibu datang ke RT ataupun ke RW ataupun ke kelurahan, minta nasihatnya, bagaimana ini orang ini selalu menebang tempat saya. Itu boleh. Dan yang kedua, ingat, siapapun yang melakukan tindakan zalim, kalian gak berkah hidup kalian. Gak akan bahagia hidup kalian. Susah kalian. Karena apa? Karena Allah akan menghukum kalian di dunia dan dalam akhiratnya Allah. Kalian mengambil hak orang lain. Kalian masuk ke pekarangan orang lain. Dalam hukum negara di Indonesia, kalian kena pidana. Tapi dalam hukum Allah, kalian mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Memasuk perkarangan orang lain. Bahkan mengambil yang bukan haknya. Tapi kalau ibu bisa sabar. Ibu sabar nih. Ya udah deh, mungkin saya punya dosa kali sama orang. Mungkin saya punya salah kali sama orang. Merasa dirinya gak baik, merasa dirinya gak benar. Dan berharap ya Allah ampunan Allah. Itu boleh juga Bu. Jadi ibu maafkan ya Allah, mungkin ini ujian dari Allah, cobaan dari Allah atau musibah dari engkau ya Allah. Faman afa wa aslah fajruhu ala Allah. Allah balas, Allah ganti yang sebesar-besarnya. Dan Allah kasih kebaikan bagi ibu. Dan Allah dapat berikan ganjaran yang paling besar buat ibu. Dan Allah akan mengabulkan doa ibu. Kalau ibu angkat tangan, ya Allah kabulkan doa saya, dikabulkan. Dawatul mazlum. Doanya orang terzalimin dikabulkan sama Allah. amin. Terima kasih Habib. Baik Ustaz Syah mungkin mau menambahkan. Kalau ditanya apa solusinya, yang pertama periksa betul-betul bahwa itu memang tidak mengganggu jalan. Karena ada memang orang itu menanam, ya memang pokok tanamannya itu di dalam tanahnya. Tapi tangkainya keluar sampai ke jalan. Sampai orang kalau mau parkir mobil, lewat mobilnya pasti kegores. Nah itu mungkin, jadi harus dipastikan betul ya Bu ya, tidak mengganggu jalan, harus dipastikan betul-betul dipastikan. Jadi jangan sampai alasannya, ini kan tanah saya menanam, tapi ternyata tangkainya sudah keluar ke jalan raya, atau bunganya sudah keluar, atau kan ada juga yang kayak bahaya gitu buat mobil, buat motor, sudah menghalangi jalan. Jadi betul-betul pastikan dulu ya Bu, karena saya cuma mendengar dari satu sisi, kita tidak mendengar dari yang satunya yang nebang itu apa alasannya. Semua kalau tebang. Coba pakai mic, coba mic. Maksudnya jangan ditebang semua, kalau Oh. pinggir-pinggirnya aja nggak apa-apa. Iya. Saya juga ikhlas ridho gitu. Ibu bayar nggak Apa? buat ditebangin? Enggak, dia tahu-tahu udah ditebang. Itu tetangga atau siapa Bu yang nebangnya? Masih dekat gitu ya? Oh. Berarti ibu mengakui ada yang memang ke jalan. Ada yang ke jalan. Ah, Jadi itu. tebangnya semua. Makanya ditebang semua. Jadi seandainya ibu bayar, dia akan memotong yang menghalangi jalan aja. Tapi udah, nih orang udah nanam menghalangi jalan, kagak bayar lagi. Mending gua habisin aja sekalian tanamannya, nih orang kagak tahu diri. Jadi yang kedua, kan ini saya dengar cuma dari ibu, subhanallah. Jadi ibu agak dalam aja dikit. Kadangkala memang kita tidak merasa itu. Kita nanam-nanam segala macam, ternyata sudah menghalangi jalan memang. Kita mikirin cantiknya doang ini bunga-bunga nih. Tapi tidak mikirin kendaraan orang yang lewat, berbahaya. Orang lewat bisa jadi nyangkut motornya, orang lewat bisa jadi nyangkut sepedanya, atau mobil orang kegores. Lewat dari situ orang susah parkir gara-gara tanaman yang banyak. Tanamannya dalam rumah, potnya segede apa. Jadi menghalangi mobilnya orang. Jadi ibu usahakan pastikan betul tidak menghalangi jalan. Karena mengambil haknya orang, mengganggu orang salah. Tapi menghalangi jalan besar juga dosanya. Nah, Bu mungkin nanamnya nanti cabe aja gitu Bu. Atau misalnya buah-buahan. Nanti pas berbuah kasih Bu dianya biar Bu, senang. minta maaf. Coba minta maaf Bu. Mau nonton mungkin siapa tahu Bu. Ya, saya minta maaf untuk para pengguna jalan kalau memang tanaman saya mengganggu. Tapi jangan ditebang semuanya.
Tetap, aduh, ras terkuat di bumi udah bicara nggak bisa. Baik Ibu, terima kasih sudah mau curhat. Baik jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan kembali lagi. Masih dalam tema kita Deep Talk dengan Allah, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Makasih ya Bu.